Kita tidak ingin bulan-bulan ke depan kita masih disibukkan dengan urusan dunia, urusan negeri ini, urusan politiknya, urusan di grup WA-nya. Kita ingin kita persiapkan untuk hari sesudah kita mati nanti. Apa yang akan kita bawa nanti sesudah mati? Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara makna takwa itu, arti dari takwa itu adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan untuk hari dia menuju akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas itu adalah dia suka menghitung-hitung dirinya. Ya, kira-kira berapa hari lagi saya mati? Berapa hari lagi saya akan hidup di dunia ini? Maka Rasulullah sudah beritahu ke kita, a'maru ummati, umur rata-rata umatku ma baina sittin wa sab'in ila sab'in, di antara 60 sampai 70. Di antara itu rata-rata umur umatku. Yang di atasnya itu sangat sedikit. Berarti yang sudah lewat 70 tahun, maka itu bonus, tak banyak yang sampai ke sana. Ya. Ustaz-ustaz kita banyak yang umur 60 tahun, 62 tahun, ya tak sampai 70 sudah wafat. Maka bapak-bapak yang sudah lewat 70 berarti itu bonus, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan baina, di antara 60 sampai 70. Maka persiapan kita yang terbaik tentunya Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Nabi SAW mengatakan Quran akan datang di hari kiamat besok memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka Israfil senang beberapa waktu yang lalu bercerita ke Ustaz Ilyas kalau pulang dari Jogja, melihat ada program bagus yang dilakukan anak-anak muda di Yogyakarta, ya, di Masjid Muslim United. Mereka sesudah setiap habis sholat fardu, mereka baca Quran 2 halaman ataupun 2 lembar. 2 lembar. Setiap habis sholat 5 waktu. Nanti ada ustadznya yang memimpin, semua jamaahnya membaca, ikut bareng. Ya. Bukan keliling, bukan dia tadarus satu-satu baca, tidak. Jadi salah satu ustadznya baca, semuanya bareng-bareng ikutin. Kalau setiap habis salat fardu 2 lembar, berarti dalam sehari selesai semua jemaahnya membaca 1 juz. Dan alhamdulillah jemaah tetap mereka, ya, anak-anak muda dari SMA sampai remaja lah, ada 40 orang. Ya, mereka sebut semuanya marbut karena mereka punya program-program yang luar biasa. Jumat pagi mereka buka pasar gratis untuk yang dapat faedah 500 warga dari 5 dukuh di sekitar masjid. Itu mereka buka pasar Jumat gratis. Ya, berbeda dengan Masjid Jogokarian, mereka ada pasar setiap Sabtu dan Ahad. Ya, yang mengambil manfaat warga sekitar dan orang dari jemaah dari luar. Tapi masjid ini terhitung baru. Tapi 500 warga yang ngambil manfaat dari pasar gratis itu, yang isinya ya sayur mayur dan yang lain-lain. Kemudian masjidnya pun dibuka untuk boleh yang mau tidur, cuman disiapkan tenda di emperan masjid. Agak lucu sebenarnya, cuman itulah, musafir silahkan tidur, gunakan tenda-tenda yang ada. Tapi nanti yang ingin tahu lebih lanjut silahkan cek saja di media sosial. Tapi yang intinya adalah setiap ba'da sholat fardu 2 lembar mereka baca. Berarti dalam 1 pekan mereka sudah dapat berapa juz? 7 juz. Karena 1 hari 1 juz. Berarti 1 bulan selesai 30 juz. Ya. Kata mereka awalnya kami baca 5 juz Ustaz, cuman keteteran jamaah. Ya sudah, akhirnya mereka 1 juz satu hari. Yang penting habis sholat 2 lembar saja. Hanya berapa menit, ya? Hanya berapa menit kalau ustadznya kan lancar ngajinya. Jadi jamaah yang penting gerak-gerakkan aja mulutnya sambil melihat mushafnya. Dan itu kalau kita biasakan, insya Allah tinggal mencari siapa yang istiqomah nanti membimbing. Ya, Ustadz Ilyas mungkin sudah mulai istiqomah dalam hal membacakan kitab Riyadhus Shalihin, dan itu hanya pada sholat zuhur.
Ya, kalau nanti ada yang pengen jadi volunteer, yang ngajinya sudah bagus, setiap habis sholat ngaji dulu 2 lembar. Semuanya ambil mushafnya dan insya Allah dalam 1 bulan sudah hatam. Nah, apa manfaatnya? Karena Quran itu akan datang memberi syafaat. Maka Rasulullah SAW mengatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abd. Puasa dan Quran akan memberi syafaat bagi hamba yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Berkatalah puasa, aku menghalang orang ini ya Allah, hambamu ini dari makan minum di siang hari, ya, maka aku memberikan syafaat untuknya. Yang kedua, Quran akan mengatakan kepada Tuhannya, ya Allah, mana'tuhun nauma bil laili, aku membuatnya tidak tidur di malam hari. Aku membuatnya tidak tidur di malam hari, maka fasyafi'ni fihi, maka berikanlah syafaat untuknya. Aku meminta padamu ya Allah memberikan syafaat untuknya. Makanya 2 yang akan dapat memberi syafaat, walaupun kita tidak punya yang lain. Siapa yang memberikan syafaat buat kita? Maka yang mampu adalah Quran dan juga puasa. Yang rajin puasa, puasa akan datang memberi syafaat. Yang rajin ngaji, ngaji pun akan datang memberikan syafaat. Syekh Nablusi mengatakan Quran itu dibaca dengan 2 model, 2 gaya. Yang pertama, dia baca hanya ingin dapat pahala. Ya, disebut ta'abbudiyah. Qiraahnya adalah membacanya ta'abbudiyah. Dia menginginkan, mengharapkan pahala. Pahalanya apa? Pahalanya 1 huruf 10 poin. Kata Nabi dalam hadis Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya karena dia ngaji tadi itu 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, 1 kebaikan itu dilipat menjadi 10 kali lipat. Berarti 1 huruf 10 poin, 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf, aku tak pernah katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Inilah yang disebut waktu itu bisnis kita sama Allah. Ya, kita punya bisnis sama Allah 3 hal. Waktu itu kita sudah pernah bahas di surat Fatir. Makanya yang baca Quran 1 ayat, dia akan hitung, Allah akan hitung per hurufnya. Lo baca berapa huruf? Misalnya 1 hari bapak-bapak baca 1 juz. 1 juz berapa huruf? Allah tak hitung berapa ayat, Allah tak hitung berapa lembar, Allah hitung hurufnya. Maka rata-rata dalam Quran kita ini 1 barisnya saja udah 30 huruf atau 36 huruf. Itu baru 1 baris. Makanya Bismillahirrahmanirrahim saja udah 19 huruf. Al-Fatihah saja ada 100 lebih hurufnya. Kalau kita dalam sehari membacanya dalam 17 kali udah berapa huruf? Allah hitung per huruf. Makanya itulah yang disebut oleh Allah, bisnisnya dengan Allah di nomor 1 adalah Quran. Makanya kata Syekh Nablusi, yang pertama qiraahnya qiraah ta'abbudiyah, dia gunakan dalam salat, dia inginkan pahala darinya. Yang kedua qiraahnya tadabburiyah. Apa itu tadabburiyah? Dia membacanya untuk ditadabbur. Nah, karena tadabbur itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata cucunya Rasulullah SAW, Al-Hasan. Al-Hasan putranya Ali, Al-Hasan bin Ali mengatakan, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ra'awul qur'ana rasaila min rabbihim, mereka memandang Quran itu adalah pesan dari Tuhan mereka. Jadi sahabat Al-Hasan waktu Rasulullah wafat, cucunya Nabi masih 8 tahun atau 9 tahun umurnya, karena beliau tahun kedua baru lahir di kota Madinah. Kata beliau, orang-orang sebelum kalian menunjuk sahabat-sahabat senior di zaman Nabi, mereka memandang Quran ini adalah rasaila min rabbihim, surat ataupun pesan dari Tuhan mereka. Yatadabbarunaha bil lail, mereka mentadabburinya di malam hari. Wa yunafidzunaha fin nahar, dan mereka mengeksekusinya, mengamalkan yang mereka tadabbur tadi malam itu di siang hari. Makanya Quran datang memberikan alasan pada Tuhannya, mana'tuhun nauma bil laili, ya Allah, aku membuat hambamu yang satu ini tak tidur malam hari. Quran yang ngomong gitu. Syafaat Quran demikian. Bukan syafaat Quran hanya dari kita membaca, tapi dia bilang, ya Allah, mana'tuhun nauma bil laili, aku membuat hambamu ini tak tidur di malam hari.
Maka Quran di malam hari bukan Quran di siang hari. Maka bapak-bapak, bismillah, yang bisa kita lakukan hari ini adalah malam kita, saat kita tak bisa tidur, mungkin waktu kita banyak, nggak ngerti mau ngapain, umur kita juga udah banyak, ya silakan bersama dengan Quran. Namanya apa? Qiraahnya, membacanya tadabburiyah. Membacanya apa? Tadabburiyah. Kalau ta'abbudiyah dalam salat-salat kita sudah melakukan itu. Makanya bismillah, umur kita sudah tak banyak lagi, sebentar lagi mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mulai kita tadabbur. Kenapa harus tadabbur? Karena tadabbur ini mengakses Al-Qur'an tidak hanya orang alim saja. Tadabbur itu kita ingin akses Quran, itu jangan hanya ustadz saja. Ya, alhamdulillah enggak ada hadis Nabi semua ustadz masuk surga, enggak ada. Ya, bahkan yang ada dalam hadis Nabi, ustadz itu duluan masuk neraka itu ada. Orang yang mengerti Quran nerakanya duluan itu ada. Makanya yuk kita akses Quran sama-sama. Makanya seperti tadi kata Al-Hasan, cucunya Rasulullah, mereka mentadabburinya di malam hari, di siang harinya mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan. Kayak Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami waktu zaman Nabi Muhammad tidak lebih dari 10 ayat. 10 ayat kami dapatkan, 10 ayat kami pelajari, 10 ayat kami ilmui, 10 ayat kami mengerti, kemudian kami apa? Ajarkan, amalkan, baru kami tambah lagi 10 ayat yang lain. Ke bapak-bapak, bismillah. Mengapa Israfil sering ingatkan bapak-bapak? Karena kalau bapak-bapaknya belum dekat dengan Al-Quran, belum mau mendalami Quran, bagaimana anak-anak mudanya? Melihat kondisi anak-anak muda hari ini agak-agak ngeri. Ngerinya kenapa? Mereka udah jauh dari Quran. Israfil kemarin ketemu di Bintaro. Subhanallah, orang ini lama di Arab Saudi, ya, tapi bukan di Mekah, bukan di Madinah, cuman lama lah di Arab Saudi. Cuman subhanallah tak tahu Quran. Israfil bilang, ada lama di Saudi tak ngerti Quran. Israfil tanya istrinya, gimana bu? Ya saya juga cuman ngaji seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali aja. Ngeri juga. Itu yang di Saudi. Ka'bah tetanggaan dengan dia. Nah, kita kan tak ada Ka'bah. Tapi insya Allah lebih hebat lagi.